Ekonomi nggak pernah hancur lewat ledakan besar seperti di film Hollywood. Dia datang diam-diam lewat harga beras yang naik 1.000 perak sampai tiba-tiba lo masuk minimarket dan sadar harga barang berubah tiap jam seperti mesin slot yang rusak. Di saat itu, orang paling rasional pun bisa berubah jadi egois dalam semalam karena insting bertahan hidup mulai mengalahkan logika. Ada pola yang selalu terulang di setiap krisis besar, dan sejarah selalu brutal kepada mereka yang terlalu santai. Sebelum semuanya terlambat, lo harus tahu kenapa 7 barang sederhana ini akan jauh lebih berharga daripada saldo ATM lo saat sistem mulai runtuh. Dan kenapa barang-barang ini hilang justru sebelum kepanikan dimulai. Kita sering menganggap krisis cuma soal angka ekonomi, soal grafik merah, soal rupiah melemah, soal bank sentral bicara panjang di televisi. Padahal buat rakyat biasa, krisis itu bentuknya jauh lebih sederhana dan lebih kejam. Krisis adalah ketika lu masuk minimarket dan sadar harga beras berubah lagi. Krisis adalah ketika gas susah dicari. Krisis adalah ketika orang mulai beli barang dalam jumlah tidak wajar karena takut besok tidak kebagian. Dan di titik itu, ekonomi bukan lagi teori. Ekonomi berubah jadi insting bertahan hidup. Yang paling menyeramkan bukan karena barang itu mahal, tapi karena barang itu menghilang. Karena ketika masyarakat mulai berebut kebutuhan dasar, peradaban tipis yang selama ini kelihatan tenang bisa berubah jadi sangat dingin. Orang baik bisa egois. Tetangga ramah bisa curiga satu sama lain. Semua karena satu hal sederhana, takut kekurangan. Barang pertama yang hampir selalu hilang saat krisis adalah beras dan bahan pangan pokok. Kedengarannya klise, tapi justru karena terlalu mendasar, orang sering meremehkannya. Kita hidup di negara yang sebagian besar masyarakatnya masih bergantung pada nasi sebagai sumber kenyang utama. Jadi, ketika isu gagal panen muncul, distribusi terganggu, impor tersendat, atau harga mulai naik perlahan, efek psikologisnya langsung terasa. Orang mulai beli lebih banyak dari biasanya. Pedagang menahan stok, distributor mulai main aman, dan pasar berubah jadi arena spekulasi ketakutan. Yang bahaya bukan cuma kekurangan fisik, tapi efek domino dari rasa takut itu sendiri. Karena satu keluarga beli berlebihan, keluarga lain ikut panik, akhirnya rak kosong bukan karena stok benar-benar habis, tapi karena semua orang takut jadi orang terakhir yang tidak kebagian. Ini sisi gelap manusia yang jarang dibahas. Kita sering bangga bilang masyarakat kita gotong royong, tapi dalam situasi krisis, survival instinct jauh lebih kuat daripada slogan moral di spanduk jalanan. Lalu barang kedua yang cepat hilang adalah air bersih. Ini yang sering diremehkan karena selama hidup normal, air terasa seperti hak otomatis. Padahal sebagian besar kota besar bergantung pada sistem distribusi yang rumit. Kalau listrik terganggu, pompa air ikut terganggu. Kalau ekonomi kacau dan infrastruktur mulai bermasalah, suplai air bisa ikut terkena efeknya. Dan ketika air mulai sulit, semuanya berubah sangat cepat. Lo bisa tahan beberapa hari tanpa internet, tanpa hiburan, bahkan tanpa kendaraan. Tapi tanpa air bersih, kepanikan masyarakat bisa muncul jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Ironisnya, banyak orang lebih sibuk nyicil barang elektronik mahal daripada punya cadangan air darurat di rumah. Kita diajarkan mengejar gaya hidup, tapi tidak diajarkan bertahan hidup. Sistem modern memang pintar membuat manusia lupa pada kebutuhan paling dasar, supaya kita terus sibuk menjadi konsumen sempurna. Barang berikutnya yang biasanya lenyap adalah gas dan bahan bakar. Begitu ada rumor kelangkaan, antrean langsung panjang. Dan menariknya, kadang masalah awalnya bahkan belum terlalu besar. Tapi masyarakat sudah terbiasa tidak percaya pada kestabilan sistem, jadi reaksi paniknya muncul lebih dulu. Ini sebenarnya tanda hubungan masyarakat dengan negara yang rapuh. Karena di negara yang masyarakatnya benar-benar percaya pada sistem, orang tidak buru-buru menimbun. Tapi ketika kepercayaan itu rendah, semua orang memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Dan akhirnya kepanikan masyarakat justru mempercepat kelangkaan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Ini seperti lingkaran setan psikologis. Orang takut barang habis, lalu mereka beli berlebihan, lalu barang benar-benar habis. Kadang musuh terbesar ekonomi bukan cuma inflasi atau krisis global, tapi ketidakpercayaan kolektif yang terus dipelihara bertahun-tahun. Kemudian obat-obatan, ini salah satu barang yang paling cepat menghilang saat kondisi mulai tidak stabil. Bukan cuma obat serius, tapi juga obat demam, vitamin, masker, antiseptik, dan kebutuhan kesehatan sederhana. Kita sudah melihat sendiri bagaimana manusia berubah ketika kesehatan mulai terasa terancam. Orang rela bayar harga tidak masuk akal hanya untuk rasa aman. Dan industri kesehatan tahu persis ketakutan adalah bisnis yang sangat mahal. Di masa normal, orang sering cuek pada kesehatan. Tapi saat krisis datang, semua tiba-tiba sadar tubuh adalah aset utama. Ironisnya, kesadaran itu muncul terlambat.
Banyak orang menganggap persiapan kesehatan itu paranoid, sampai keadaan benar-benar memaksa mereka panik. Ini mirip seperti kebanyakan orang yang baru sadar pentingnya dana darurat setelah kehilangan pekerjaan. Manusia memang punya bakat luar biasa untuk belajar setelah terlambat. Barang lain yang sering hilang lebih cepat dari dugaan adalah baterai, power bank, lilin, dan alat penerangan sederhana. Kedengarannya remeh, tapi justru barang kecil seperti ini yang paling dicari ketika situasi mulai tidak pasti. Karena saat listrik mulai terganggu atau orang takut akan gangguan besar, kebutuhan akan cahaya berubah jadi simbol rasa aman. Gelap selalu punya efek psikologis yang kuat terhadap manusia. Bahkan di era modern, ketakutan paling primitif kita masih sama seperti nenek moyang ribuan tahun lalu. Takut lapar, takut gelap, takut sendirian, takut tidak bisa bertahan. Teknologi secanggih apapun ternyata tidak menghapus naluri dasar itu. Dan lucunya, manusia modern terlalu percaya diri dengan teknologi sampai lupa betapa cepat semuanya bisa lumpuh ketika rantai pasokan terganggu. Lalu ada satu barang yang selalu diremehkan tapi selalu jadi rebutan saat keadaan memburuk, yaitu uang tunai kecil. Ini menarik. Di zaman digital, kita diajarkan bahwa semuanya bisa cashless, semua tinggal scan QR, semua tinggal transfer. Tapi ketika sistem terganggu, internet bermasalah, listrik padam, atau bank membatasi transaksi, uang fisik kembali jadi raja. Dan yang paling dicari justru pecahan kecil. Karena dalam situasi tidak stabil, orang lebih percaya sesuatu yang bisa mereka pegang langsung. Ini alasan kenapa dalam setiap sejarah krisis besar, kepercayaan terhadap institusi perlahan turun dan manusia kembali ke bentuk transaksi paling dasar. Modernitas itu ternyata tipis sekali. Tinggal satu gangguan besar, masyarakat bisa mundur puluhan tahun dalam cara bertahan hidup. Dan barang terakhir yang sering lenyap paling cepat adalah barang dengan nilai tukar praktis. Rokok, mie instan, kopi, gula, minyak goreng, bahkan sabun. Banyak orang menganggap ini lebay. Tapi sejarah menunjukkan saat ekonomi memburuk, barang dengan fungsi sederhana dan kebutuhan tinggi bisa berubah jadi alat barter informal. Karena di masa sulit, manusia tidak peduli merek mewah atau status sosial. Yang penting bisa dipakai, dimakan, atau ditukar. Ini yang sering tidak dipahami orang kota yang terlalu lama hidup nyaman. Mereka pikir uang selalu menyelesaikan masalah. Padahal saat distribusi kacau, nilai uang bisa kalah oleh barang nyata yang langsung dibutuhkan masyarakat. Dan ini bukan teori konspirasi. Ini pola lama yang terus berulang di banyak negara ketika tekanan ekonomi membesar. Masalahnya sekarang bukan sekadar apakah krisis benar-benar akan datang atau tidak. Masalah sebenarnya adalah betapa rapuhnya kehidupan modern yang kita anggap stabil. Kita terlalu percaya pada sistem yang bahkan sering gagal melindungi rakyat saat keadaan normal. Yang menarik, setiap kali ada peringatan soal potensi krisis, selalu ada dua tipe orang. Yang pertama menertawakan semuanya dan bilang ini cuma ketakutan berlebihan. Yang kedua diam-diam mulai bersiap tanpa banyak bicara. Dan sejarah biasanya lebih ramah kepada orang yang bersiap dibanding orang yang terlalu percaya semuanya akan baik-baik saja. Persiapan bukan berarti paranoid. Persiapan adalah bentuk tanggung jawab. Sama seperti lo beli payung, bukan karena berharap hujan datang, tapi karena lo tahu hujan bisa datang kapan saja. Masalahnya, banyak orang modern alergi terhadap ketidaknyamanan kecil. Menyimpan stok dianggap kuno, hidup hemat dianggap tidak keren. Padahal di masa tidak pasti, gaya hidup sederhana justru sering jadi penyelamat paling masuk akal. Karena itu, mungkin yang paling perlu diamankan sebenarnya bukan cuma barang, tapi pola pikir, mental yang tidak gampang panik, kemampuan berpikir jernih saat orang lain mulai kacau, kebiasaan hidup di bawah kemampuan bukan di atas gengsi, dan keberanian menerima kenyataan bahwa dunia memang tidak selalu stabil. Kita hidup di era yang penuh ilusi kepastian. Padahal ekonomi global rapuh, geopolitik memanas, utang di mana-mana, harga kebutuhan makin liar, dan masyarakat makin sensitif secara emosional. Sedikit tekanan saja bisa memicu kepanikan besar. Media sosial mempercepat semuanya. Rumor bergerak lebih cepat daripada fakta. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada logika. Dan di era seperti ini, orang yang paling tenang justru punya keuntungan paling besar. Jadi ketika mendengar judul 7 barang yang pertama hilang saat krisis, jangan cuma menganggap ini konten menakut-nakuti. Lihat ini sebagai pengingat sederhana bahwa kenyamanan modern tidak permanen. Bahwa sistem yang terlihat kokoh sebenarnya sangat bergantung pada stabilitas yang rapuh. Dan bahwa masyarakat yang terlalu terlena biasanya paling kaget ketika realitas berubah arah. Tidak perlu hidup dalam paranoia. Tidak perlu juga menimbun berlebihan sampai merugikan orang lain. Tapi punya kesadaran dan persiapan dasar bukan tindakan bodoh. Justru itu bentuk kedewasaan. Karena dunia tidak memberi hadiah kepada orang yang paling santai menghadapi risiko.
Dunia biasanya lebih menghargai orang yang tenang, realistis, dan siap menghadapi kemungkinan buruk tanpa kehilangan akal sehat. Semoga kita tidak pernah benar-benar menghadapi situasi terburuk itu. Tapi kalau suatu hari keadaan memburuk, setidaknya kita tidak jadi orang yang paling panik di tengah keramaian. Tetap tenang, tetap waras, dan tetap saling bantu. Karena di masa sulit nanti, yang paling berharga bukan cuma stok barang, tapi juga manusia yang masih punya hati. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus bikin konten yang jujur, kritis, dan realistis tanpa terlalu banyak topeng. Karena kadang memahami kenyataan memang tidak nyaman, tapi jauh lebih berguna daripada terus hidup dalam ilusi nyaman yang rapuh.